kabarnya nih Sobat Unggul? Semoga kabarnya selalu baik-baik aja ya. Amin. Nah, selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita mau bahas apa ya, Vero ya? Kali ini kita mau bahas soal kuliah versus sekolah. Dan kita perkenalan dulu ya, Kak. Boleh. Di sini ada namaku Veronica Hadi. Dan aku Bima Fazardi Puswa. Nah, sekarang ini kita mau bahas nih bagaimana perbedaan dari kuliah sama sekolah nih. Tentunya ini juga buat referensi teman-teman yang masih SMA untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Bagaimana sih perbedaan antara sekolah menengah atas dengan perkuliahan saat ini nih teman-teman. Bener gak? Bener. Pasti kan pada penasaran juga ya. Dan mungkin ada kekhawatiran. Gimana sih rasanya kuliah? Apakah semenyeramkan yang ada di media sosial, Kak? Betul. Nah, kita kali ini juga bakal memberikan pengalaman kita untuk kedepannya supaya teman-teman tahu bagaimana kondisi kuliah kita saat ini. Oke. Gitu. Tapi dari aku dulu nih. Oke, boleh Kak. Kalau aku itu pas pertama kali kuliah, aku merasakan benar-benar vibes-nya beda banget nih. Karena pun dari segi pembelajarannya juga kan kayak di sistemnya SKS ya. Iya benar, SKS. Nah, jadi kalau SKS itu dia itu kita ngambil misalkan 20 SKS atau beberapa SKS. Nah, sedangkan di SMA sendiri itu kan mengambilnya langsung ada paketan pembelajaran dari mata kuliahnya sendiri gitu atau mata pelajarannya gitu. Dan biasanya kita juga nggak harus mikir ya. Betul. Nentuin mata kuliah gitu kan nggak ada ya dulu. Betul. Kalau dulu pas SMA kita tuh kayak selalu santai gitu loh, kayak oh ya udah nanti di next year kita bakal nge-push di kimia gitu, di fisika, dan jenjangnya pun sudah ada dan tertata gitu loh. Ada kurikulum ya. Kalau sekarang kita kayak mikir sendiri ya. Benar gitu. Nah, kalau misalkan kita mikir sendiri, nah kita tuh harus benar-benar bisa nyesuaiin banget nih teman-teman. Antara kita kali ini semester ini mau berapa SKS nih, misalkan hari ini semester ini itu kita mau bahas lagi kan jadi salah kan. Kita mau ngambil mata kuliah apa terus habis itu berapa SKS gitu. Nah, SKS ini bakal nentuin kelulusan kita. Nah, kalau di kampus kita Unggul. Nah, itu bakal ada maksimalnya gitu. Nah, maksimalnya itu 144 SKS dan itu harus dipertimbangkan supaya kita nggak berlebihan mengambil mata kuliah itu. Biasanya kalau satu semester itu kita mentoknya di 24 SKS. Betul, ya, Kak? 24. Nah, tapi ada beberapa juga yang bisa ngambil 20 ataupun 19 ataupun 18 gitu. Tapi tergantung si mahasiswanya itu sendiri gitu. Iya. Dan biasanya juga harus ini ya, konsultasi dulu sama dosen pembimbing. Dan di kuliah ini ya, kita itu benar-benar harus mandiri. Banget. Ini yang benar-benar aku rasain juga sih bedanya antara sekolah sama kuliah, karena kita selama kuliah itu benar-benar harus ada inisiatif pribadi. Kalau enggak kita ketinggalan informasi. Betul. Oh ya, teman-teman, disclaimer juga bagi yang tidak tahu, kalau misalkan di SMA kita manggilnya wali kelas nih, teman-teman. Nah, dari tadi kita bilang dosen pembimbing sebenarnya itu sebenarnya itu dosen pembimbing itu kayak wali kelas kita. Cuman bedanya karena kita nggak punya kelas, maksudnya kelasnya itu bakal beda-beda setiap orangnya, makanya kita perlu dosen pembimbing kayak wali kelas. Gitu. Atau juga disebut dosen PA ya. PA, pembimbing akademik. Iya, gitu. Jadi kalian nanti bakal punya dosennya masing-masing. Betul. Dan tadi kita juga sempat di-mention sama Kak Bima soal kelasnya beda-beda. Nah itu juga ya yang hal yang beda itu dari pusing sih, bener loh. Kalau di sekolah kita kan udah ditentuin nih, misalnya kelas 9A atau 91 gitu lah ya. Kalau di sini kita itu kelasnya sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil. Betul. Beda mata kuliah, beda juga pesertanya. Benar. Jadi jangan harap teman-temannya tuh selalu sama gitu. Itu. Kalau misalkan dulu di SMA itu kan pasti kita, ntar ketemunya kamu lagi kan. Nah, kita nih bakal ketemu banyak orang yang berbeda di dalam satu kelas gitu. Iya. Makanya tadi yang dibilang harus inisiatif. Kalian kalau diem-diem aja selain nggak tahu informasi, nggak bisa punya temen juga, Kak. Benar gitu. Dan juga kalau kalian punya teman-teman, ini bakal mempermudah kalian buat ngerjain tugasnya kalian masing-masing gitu. Iya. Jadi kan memang ada sistem kerja kelompok ya, dan itu malah lebih memacu teman-teman sekalian untuk bisa bekerja sama gitu. Terus juga kita tugas-tugasnya tuh banyak yang mengarah ke sebuah project gitu ya. Nggak terus-terusan ngejawab soal. Tapi kita biasanya bikin video lah, presentasi lah. Bahkan kita di Fakultas Ilmu Komunikasi itu kan harus banyak ngomong ya. Betul. Ini kayak gini nih kita ini juga ngomong. Kita entar bikin seminar. Betul. Entar bikin webinar juga kadang-kadang bisa webinar yang ada di Zoom gitu, online. Atau juga kita disuruh mengunjungi sesuatu sekolah gitu, misalnya kita melakukan penyuluhan, itu juga. Ataupun studi banding. Benar. Betul. Jadi kita kalau jadi mahasiswa tuh emang sibuk
Sibuknya betul. atau aktif kegiatan? Aktif kegiatan, betul. Kalau di sekolah itu kalian biasanya yang ngerjain bahas materi gitu. Kita pun juga sama sebenarnya, tapi perbedaannya kita banyak prakteknya juga gitu, terutama di fakultas kita, Fakultas Ilmu Komunikasi. Betul. Gitu. Kalau misalnya ngomongin kegiatan nih, kan ada istilah mahasiswa kura-kura sama mahasiswa kupu-kupu. Kura-kura itu kan kuliah rapat, kuliah pulang ya kalau kupu-kupu. Kalau Kak Bima nih, sekarang nih lagi ngejalanin kura-kura apa kupu-kupu? Kalau aku sih kura-kupu. Berarti ada hari rapat, ada hari pulang. Sama sih ya, sama. Aku juga gitu. Karena balik lagi, kalaupun memang kita kupu-kupu, itu kan jeleknya itu kita tuh nggak bisa dapat experience lebih nih dari si organisasi ataupun dari pengalaman di luar kampus kayak UKM gitu, terus ada kegiatan lagi. Nah, cuman kalau kura-kura itu kita nggak bisa istirahat. Nah, itu. Betul. Kak Bima ini kan anak BEM nih ya. Waduh. Mungkin ada share pengalaman, mungkin kan teman-teman kalau masih sekolah itu paling OSIS ya. Betul. Gimana sih, buat teman-teman pasti ada yang tertarik nih pengen masuk BEM. Itu gimana sih rasanya? Pasti beda dong ya dari OSIS. Wah, jujur beda banget nih. Beda banget ya. Nah, perbedaan antara OSIS sama BEM itu terletak pada program kerjanya. Nah, perbedaannya adalah kita benar-benar rutin rapat, terus abis itu ngomongin proker juga, dan ada program kerja hariannya juga nih. Nah, program kerjanya hariannya nih misalkan di bidang aku nih ada surat menyurat gitu, ada surat perizinan yang harus aku urusin gitu untuk peminjaman, untuk perizinan dan untuk proposal. Nah, tanggung jawabnya berat ya. Betul. Kalau OSIS masih boleh minta bantuan nih sama kakak-kakak pembina. Guru-guru masih bisa minta tolong lah ya. Masih diurusin juga. Kalau ini kita benar-benar mandiri ya, bikin proposal. Semuanya harus sendiri memang. Ngejar tanda tangan. Gitu. Dan juga pun kita sebagai BEM pun kita tugasnya meneruskan dari siswa atau mahasiswanya ini ke pihak universitas gitu. Dan itu ya lumayan berat juga nih teman-teman, karena pun kita kan kalau di OSIS dulu tuh saya juga pernah OSIS gitu kan. Oh ya, sama aku juga pernah. Nah, terus habis itu kalau di OSIS pun kan kita hitungannya tuh lebih ke arah menjalankan program kerjanya para guru-guru nih. Iya, kalau nggak para kepala sekolahnya. Nah, sedangkan nih di BEM ini kita buat program kerja dan kita juga melakukan istilahnya apa ya? Lebih ke pendengaran suara dari pihak mahasiswanya ini, dan nanti itu akan diteruskan ke universitas dan juga kita diimplementasikan setiap harinya gitu. Tapi bagus lah ya buat teman-teman yang emang suka nih aktif kayak gitu. Mungkin selama ini pengen banget ngerasain jadi BEM ya, karena mungkin di OSIS belum terlalu dikasih wadah untuk berekspresi. Kalau di BEM kan lebih banyak kitanya ya yang bersuara, bisa banget. Dan kita juga lupa kenalin nih, kita dari Spinder Radio FM. Iya dong. Nah, Spinder Radio FM ini merupakan platform radio yang ada di kampus kita, dan kita benar-benar langsung nih teman-teman terjun di dunia radio nih. Betul. Nah, yang suka nih untuk ngomong kayak bikin podcast kayak gini juga, itu bisa lewat radio ini gitu. Betul. Langsung aja kunjungin di Spotify Spinder Radio FM ya teman-teman. Iya. Dan itu juga jadi ini ya salah satu mirip-mirip kura-kura juga ya, kita sibuk di radio juga ya. Betul. Ini kayak platform yang disediakan universitas juga buat kita. Jadinya biar kita nggak kupu-kupu, baik lagi kan. Kalau kita nih, apa sih yang susahnya dari manajemen waktu? Nah, kalau manajemen waktu nih, baik lagi nih, kitanya harus bisa pinter-pinter nih. Kalau dulu kan memang sama guru tugas-tugasnya itu selalu diingetin kan. Oh iya, benar. Sama teman sendiri pun juga jarang. Tapi kalau kita harus kitanya sendiri nih yang bisa memanajemenkan waktu gitu. Karena kalau misalkan kita kelewat, nilai kita nggak bakal dikontrol nih sama dosen kita. Iya benar. Dan itu susah banget bro. Kadang kalau guru itu misalnya udah lewat deadline, pasti kita masih kayak diingetin. Betul. Ayo dong kumpulin. Kalau ini enggak, kita harus ingat tugas kita. Kalau enggak, ya nilainya hilang. Iya, dan alhasil ya nilai kita merah gitu. Kalau dulu kan bahasanya merah ya. Kalau sekarang kalau di kita nih nilainya bukan angka lagi, tapi kita langsung ke huruf. Iya, ABC. Tapi pernah nggak sih Vero sendiri kayak punya dosen yang
istilahnya tuh sangat sedikit keren gitu. Keren atau gimana nih? Keren dalam tanda kutip gitu maksudnya. Sebenarnya dosen itu emang tipenya beda-beda ya. Sama kayak guru juga tipenya beda-beda. Pasti kita pas ngejalanin mata kuliah itu kita juga sambil mempelajari ya dosen ini gimana sih maunya. Dia tipe-tipe yang ngasih soal panjang atau tipe-tipe yang ngasih tugas proyek kan gitu. Betul. Dia tipe yang pelit nilai atau yang dermawan gitu. Pasti kita juga melajarin. Ya. Pasti pernah sih dapat dosen yang memang kurang cocok sama kita, tapi ya kita jalanin aja lah. Pada akhirnya berhasil aja kok kalau yakin ngejalaninnya. Toh kita masih punya teman-teman yang nasibnya sama. Nah, itu dan teman juga seperjuangan. Betul, dan juga kita balik lagi nih teman-teman. Ini namanya masalah tanggung jawab nih. Nah, masalahnya kan kita udah ke kuliah nih. Kita udah dibayarin kuliah. Nah, terus kita harus menjalani kuliah itu dengan baik nih. Nah, dia masa gara-gara masa gara-gara dosen satu doang gitu bisa bermasalah gitu loh. Kan juga agak susah gitu. Kita juga pasti pengennya lulus tepat waktu dong. Betul banget. Kalau di kampus kita berapa tahun? 4 atau ya? Tapi bisa lebih cepat kayaknya. Bisa lebih cepat. 3,5. Oh, 3,5. Nah, teman-teman biasanya kan kalau di SMA kan lulusnya tuh 3 tahun ya. Kalau kita di sini 3,5 sampai 4 tahun nih teman-teman. Dan kita juga bakal ada kegiatan kayak magang. Betul. Terus habis itu studi independen, ada kampus pertukaran pelajar gitu. Dan masih banyak lagi nih teman-teman. Oke. Nah, tapi kita dari tadi ngomong yang agak berat-berat. Ini kita mau bahas yang ringan nih. Kalau paling anak-anak SMA nih mungkin akan senang ya. Kalau dulu kan terpaksa nih harus pakai seragam. Iya. Kalau kuliah sekarang kalian boleh tunjukkan, ekspresikan jiwa fashion kalian. Betul sekali. Tapi tentunya bajunya harus yang sopan ya, Kak. Betul. Dan juga kalau misalkan teman-teman bajunya tidak sopan ya kemungkinan akan ditegur pastinya lah ya. Tapi ada dosen yang santai juga sih. Betul. Ya balik lagi sebenarnya tergantung kita memang harus mandiri sih kita. Nggak ada yang ngingetin deh. Kita harus namanya juga menjalani menuju kedewasaan ya. Betul, kedewasaan itu perlu tanggung jawab dan disiplin. Gitu. Ngomong-ngomong soal disiplin juga, baik lagi gara-gara tugas lagi sama jadwal kuliah. Kalau jadwal kuliah itu kan bisa bisa milih ya. Perbedaannya dengan SMA pasti kan sudah ditentukan nih. Iya benar. Misalkan dari SMA dulu kan dari jam 6.30 ya dulu, kamu tuh 6.30 ya dulu ya? Kira-kira jam 6.55 kayaknya, aku waktu SMA ya. Kalau aku dulu 6.30 gitu. Pagi banget ya. Biasanya sampai jam 5, kalau nggak jam 3. Jam 3 biasanya. Kalau jam 5 sama ekskul biasanya tuh kan. Kalau sekarang kita belum tentu satu hari itu penuh ya. Betul. Pas di tengah-tengah yang agak susah itu kalau di tengah-tengah kosong, nggak ada mata kuliah guys. Biasanya gabut. Nah, nunggunya itu pasti bingung nih teman-teman nih. Nah, terus juga pas di kuliah ini tuh harinya juga nggak nentu nih teman-teman. Kalau misalkan di SMA itu tuh bisa dari Senin sampai Jumat itu full semuanya. Nah, betul. Nah, kalau kita ini tergantung nih, biasanya ada dosen yang nggak masuk lah ataupun juga jadwalnya memang nggak ada gitu. Bisa misalkan kalau saya nih dari Senin, Selasa sama Jumat. Nah, itu ada dosennya nih dan itu ada jadwalnya. Nah, itu yang hari Kamis sama Rabu itu kosong tuh. Dan itu free. Nah, kita bisa ngerjain tugas lah ya. Betul, dan itu sebenarnya enaknya kuliah sih. Enaknya kuliah juga kita lebih ada waktu free, walaupun sebenarnya tugasnya juga agak berat ya Kak. Betul banget itu. Aduh, itu emang sedikit mengganjal tapi ya itu serunya di situ. Ngomongin soal tadi nih, waktu gabut kalau lagi nunggu mata kuliah. Kalau di Esa Unggul sendiri aku tuh suka banget sama perpustakaannya. Oh iya. Karena kalau lagi nunggu gabut gini, pergi ke perpustakaan tuh seru. Betul. Aku bisa, kalau misalnya aku lagi emang nggak ada tugas, aku bisa baca novel buat nyantai-nyantai aja. Dan tempat perpustakaannya juga rapi ya, banyak buku-buku, wangi lagi. Itu yang aku suka banget dari perpustakaan Esa Unggul. Kalau memang lagi ada tugas juga ada buku akademik. Betul. Jadi bisa sekalian ngerjain tugas. Karena kan tempatnya juga nyaman ya Kak, bisa naruh laptop, bisa ngecas. Jadi aku suka banget sama perpustakaan. Dan juga di perpustakaan sendiri pun kalau misalnya kita mau ngerjain tugas sama teman-teman, di situ kan ada ruang rapatnya. Nah itu lebih privasi dan juga kita ngerjain tugasnya sama teman-teman tuh lebih enak banget tuh. Karena kan kalau di perpustakaan biasanya harus diem ya. Kalau kita di dalam ruang rapat kita bisa lebih bersuara lah. Dan gitu. kita lebih bisa menyampaikan apa yang harus diselesaikan bareng-bareng. Itu sih enaknya ya. Tapi kalau aku sendiri lebih suka di Batu sih. Di Batu, oh iya benar. Ini juga salah satu spot ya teman-teman di Esa Unggul Batu nih. Bisa dijelasin nggak nih Kak apa tuh Batu? Kalau Batu sendiri, kalau di tempat kita itu semacam spot yang dimana itu ada batu yang isinya tuh meja sama kursi nih teman-teman. Nah terus habis itu
kita nih di situ biasanya bercengkrama sama teman-teman nih gitu. Kita ngomong-ngomong soal tugas, terus abis itu bercanda-bercanda, terus abis itu kita bener-bener di situ yang apa ya, lebih ekspresif lah gitu. Karena itu outdoor juga ya. Nah, betul. Nikmatin angin sambil ngobrol. Itu dia, dan juga di situ tuh emang adem sebenarnya karena kan memang banyak pohonnya lagi ya. Nah, tapi di situ kadang kalau misalkan panas pun ya kalang sama pohonnya dan itu membuat adem gitu. Kira-kira gitu aja pembahasan kita kali ini. Mungkin udah menjawab sebagian rasa penasaran teman-teman soal kuliah dan sekolah tuh bedanya apa. Kalau lebih lanjutnya mungkin bisa cari-cari juga nih. Betul. Mulailah untuk coba mandiri gitu, inisiatif, bisa searching-searching juga. Nah, bagi teman-teman yang penasaran nih di mana kita kuliah, kita ada di Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Betul. Nah, jangan sungkan-sungkan buat main ke sini karena di sini kita bakal ngenalin ke kalian gimana perkuliahan ini berjalan. Iya, gitu. tepatnya ada di Harapan Indah. Betul. Dan suasananya juga bagus banget ya di sini. Betul banget. Sumpah itu, wah ini view yang paling indah. Iya, nyaman lah. Nyaman banget. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Saya Bima. Dan saya Vero. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.